Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pembagian hadis atau sunnah. Sunnah itu ada 3, ucapan, perbuatan, dan perizinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama ada yang memasukkan sunnah itu yang keempat, model sunnah yang keempat, namanya sunnah hamiyah. Jadi ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah, yang keempat sunnah hamiyah. Meskipun yang keempat ini, bahkan yang ketiga, sebagian ulama tidak sepakat. Maka ulama bersepakat pada 2 hal, qauli dan fi'li. Adapun 2 yang lainnya itu diperdebatkan. Kalau sunnah yang pertama qauli, itu kalau kita mendengar hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti qauli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti itu qauli. Atau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, itu berarti qauli, ucapan Nabi. Kalau yang kedua fi'li, sahabat menceritakan, mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana Nabi melakukan sesuatu ibadah, maka bila sahabat menggambarkan itu, menceritakan itu namanya hadis, ya hadis fi'li. Ra'aitu, kalimatnya biasanya awalnya begitu tuh. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik. Aku melihat Nabi melakukan ini. Itu namanya hadisnya fi'li. Kalau hadis takriri apa? Kalau hadis takriri, Rasul kita mengucapkan, tidak pula Rasulullah melakukan, sahabat melakukan, kemudian Rasul melihat itu dan setuju dengan perbuatan itu namanya takriri. Contoh misalkan ketika takbiratul ihram, Nabi mengajarkan membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Tapi salah satu sahabat ketika takbiratul ihram Allahu akbar, dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ada lagi Allahu akbar wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu barangkali yang biasa kita baca. Itu Rasulullah tidak mengajarkan, tapi Rasulullah mendengarkan ada sahabat membacakan itu waktu setelah takbiratul ihram. Maka setelah sholat Rasulullah SAW mengatakan, siapa tadi yang membaca doa itu? Siapa yang tadi membaca itu? Sahabat takut, mau ngacung tangannya, takut dimarahin gitu ya, diam aja ya. Ditanya, akhirnya dia bilang, saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dengan bacaanmu itu, karena bacaanmu itu, langit terbuka untuk doa-doa kita. Tuh, akhirnya Rasulullah setuju. Gitu. Dicontohkan enggak, diajarkan enggak, dilakukan enggak, Rasulullah setuju. Itu namanya hadis takriri. Yang keempat, hadis hami atau sunnah hamiyah. Apa sunnah hamiyah? Sunnah yang Nabi sendiri belum melakukan, belum mengucapkan, tidak menyetujui, tapi Rasulullah baru berkehendak, baru berniat melakukan itu, dan pada saatnya yang diniatkan itu belum dilakukan, Rasulullah wafat. Itu namanya hamiyah. Apa itu? Yaitu tentang puasa nanti nih bulan depan nih, puasa Taswa, puasa Muharram, kan ada puasa Asyura, puasa tanggal 10. Nah, usiaku panjang di tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9-nya, tapi belum sampai ke sana Rasulullah sudah wafat. Nah, begitu. Itu namanya hamiyah, keinginan, kehendak, rencana, tapi belum dilakukan. Kalau dilakukan, kata para sahabat, itu sunnah. Maka kalau kita tahun depan, ya tahun depan Islam ya. Muharram kan tahun Islam tuh. Bulan depan kita berpuasa tanggal 9, Rasulullah belum melakukannya, itu sudah termasuk lakukan sunnah. Baik, bagaimana? Contoh takrir, sunnah takrir diantaranya adalah Rasulullah SAW menyetujui tindakan sahabat yang meruqyah orang yang tersengat kalajengking dengan surah Fatihah. Ini ceritanya adalah begitu para sahabat ada dalam suatu perjalanan, dia mampir di satu tempat,
Maka diberitakan kepada sahabat, kelompok sahabat ini, bahwa ada dua versi. Ada yang mengatakan pimpinan suku itu sakit, ada yang mengatakan anak dari pimpinan suku itu yang sakit. Sakitnya disengat kalajengking, belum ada yang bisa mengobati. Akhirnya sahabat mengajukan diri kepada pimpinannya, kepada kepala sukunya, bolehkah aku mengobati jika engkau perkenankan? Semoga kiranya Allah SWT menyembuhkannya. Akhirnya apa? Baca surah Al-Fatihah, mengobati orang yang sedang sakit ini. Qadarullah wa bimasyiatillah wa biqudratillah, dengan izin Allah ternyata sehat, sembuh dengan baca Fatihah. Tuh, makanya bapak-bapak boleh tuh baca Fatihah tuh. Nabi mengajarkan? Enggak. Mencontohkan? Enggak. Tapi begitu nih sahabat-sahabat ini yang tadi tuh, yang mengobatin kepala suku atau anak kepala suku tadi sehingga sehat, dikasih hadiah banyak. Di antara hadiahnya apa? Di antara hadiahnya adalah kambing. Begitu sampai di Madinah, sahabat menceritakan peristiwa tadi. Nabi tersenyum, bahkan Nabi mengatakan, kalau gitu, kalau bahasa guyonan kita, nanti bagi dong kambingnya ke saya. Akhirnya Rasulullah makan. Itu pertanda Rasulullah setuju cara mengobati dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau lagi sakit, oh ibu baca Al-Fatihah, boleh di air seperti ini, ya, diminumkan atau langsung ditiupkan, diletakkan di tempat yang sakitnya seperti itu.